Welcome back to my channel di Yukita Watching. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram juga bisa, silahkan follow Instagram di bawah ini, yukimon.dj. Pertama-tama, di hari Senin ini, Yuki mau minta maaf ke kalian semua. Biasanya di mana kalian hari Senin, kalian disuguhkan dengan Yukita Review, Yukita Podcast, atau Yukita Watching yang lainnya. Tapi kali ini kita akan masuk ke Yukita Horror. Di minggu ini kita akan spesial 2 kali Yukita Horror di hari Senin dan juga Kamis. Dikarenakan kalian tahu apa? Karena ada teman Yuki yang nge-tag video yang bener-bener sangat hangat sekali beritanya, dan memang harus kita bahas sebelum kita terlewat kehangatan berita tersebut. Dan ketika Yuki meriset dan merangkum kasus-kasusnya, apa yang kalian lihat nih, Yuki bikin sampai 12 skrip. Aduh, nggak kelihatan ya. Sampai 12 skrip halaman, dan ini bener-bener memang harus kita bahas secepat mungkin. Padahal di sini juga Yuki sudah jam 3:43. Jadi sampai sesubuh ini Yuki bener-bener kayak pengen harus banget untuk kita bahas. Makanya Yuki nggak bisa ngomong kenceng-kenceng, jadi mohon dimaklumi untuk di video kali ini. Jadi tak usah berlama-lama, let's start. I scream, you scream, Yukita Horror. Dari video Yukita Horror sebelumnya, kita mungkin sering banget ya meriset kasus-kasus dari Amerika, dimana di situ memang sepertinya kayak Amerika ini penuh dengan misteri atau penuh dengan kasus-kasus kriminal. Namun kali ini berita yang kita dapatkan juga berasal dari Amerika. Kasus apa yang akan kita bahas di Yukita Horror kali ini? Kita akan membahas kasus tentang hilangnya seorang selebgram yang baru saja ditemukan pada 19 atau 20 September 2021 kemarin. Tuh kan, jadi kayak bener-bener hangat banget yang akan kita bahas kali ini. Jadi langsung saja kita bahas siapa selebgram tersebut. Selebgram tersebut bernama Gabby Petito. Petito atau Potato. Petito. Gabby Petito dikenal sebagai seseorang yang suka mendokumentasikan perjalanan-perjalanan travelingnya di sosial medianya. Di dalam akun Instagramnya, Gabby Petito ini mempunyai sebanyak 908.000 followers dan ribuan orang yang menyukai postingan fotonya. Pada bulan Juli lalu, Petito ini sedang melakukan perjalanan di kampung halamannya di Long Island, New York bersama dengan Laundry. Petito dan Laundry ini sudah bertunangan sejak Juli 2020 menurut akun Instagram mereka. Dua sejoli yang sudah berpacaran sejak SMA itu mendokumentasikan kehidupan nomaden mereka di dalam mobil van di Instagram dan juga YouTube-nya. Mereka berkeliling di taman-taman yang berada di Amerika Serikat bagian barat. Menurut media Amerika Serikat, perjalanan itu kemungkinan direncanakan 4 bulan, tetapi Laundry pulang sendirian ke Florida pada tanggal 1 September 2021 kemarin. Kemudian keluarga Petito melaporkan bahwa putrinya hilang 10 hari kemudian. Apakah kalian mengenal siapa itu Gabby Petito ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar, atau mungkin kalian baru tahu di video Yukita Horror kali ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Masih belum jelas ketika Laundry dan juga Petito hilang, tetapi telah muncul berbagai informasi di tiap minggunya. Pada tanggal 12 Agustus, polisi di kota Moab, Utah Selatan dipanggil untuk dugaan insiden kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan kedua pasangan tersebut. Dan mohon maaf, ini ada kayak suara mau subuh, mungkin kalian terdengar atau mungkin enggak. Mohon maaf banget karena ini emang subuh-subuh banget Yuki take dan emang harus kita bahas. Oke, next. Rekaman kamera petugas polisi di situ menangkap bahwa Petito sedang mengeluh dan juga menangis tentang kesehatan mentalnya kepada petugas tersebut. Ia juga mengatakan bahwa dia
akhir-akhir ini sering bertengkar dengan kekasihnya. Sebuah laporan polisi tentang insiden itu mengatakan bahwa Laundrie mengklaim Pitito memukulnya pada saat setelah bertengkar. Para petugas akhirnya menyarankan mereka untuk pisah rumah, tapi tidak mengajukan tuntutan apapun. Pada 19 Agustus, sebuah video telah diposting di akun Gabby Petito ini. Di video itu ditunjukkan bahwa Petito dan juga Laundrie sedang bersenang-senang, berciuman, dan berlarian di pantai. Dan video itu telah ditonton sebanyak 3,2 juta kali. Pembaruan postingan di sosial media mereka berdua tiba-tiba berakhir pada akhir Agustus kemarin. Petito memberitahu ibunya lewat video call pada 24 Agustus bahwa ia berangkat dari Utah menuju pegunungan Teton di Wyoming menurut Rick Stafford, pengacara Petito ini. Dan ibunya, Nicole Smith, mengatakan kepada CBS New York bahwa ia dan Petito biasanya berbicara 3 kali seminggu saat putrinya dalam sebuah perjalanan. Pada tanggal 25 Agustus kemarin, Petito memposting foto di Instagramnya untuk yang terakhir kalinya dengan caption Happy Halloween. Di galeri fotonya juga tidak menyantumkan lokasi atau informasi apapun. Terakhir kali keluarga Petito mendengar kabar darinya adalah pesan teks pada tanggal 30 Agustus yang berbunyi tidak ada sinyal di Yosemite, yang merujuk sebuah taman nasional di California. Smith atau Smith, kita baca gampangnya aja ya, Smith. Maaf kalau salah penyebutan nama, yang jelas Yuki sudah menuliskan aja namanya. Smith ragu bahwa itu adalah pesan teks yang dikirimkan dari putrinya. Setelah pencarian yang sangat menarik perhatian publik di seluruh negeri, pihak berwenang menemukan jenazah manusia yang diyakini adalah Petito di Taman Nasional Grand Teton, Wyoming pada tanggal 19 September kemarin. Jujur sih ini kayak baru pertama kali aku mendengar Gabby Petito ini siapa. Dan ternyata setelah Yuki rangkum dan meriset dan akhirnya juga mengkepo Instagramnya, jadi kayak memang ya dia ini benar-benar selebgram di sana yang telah hilang dan baru ditemukan beberapa hari kemarin. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Sekarang kita berlanjut ke kronologi misteri hilangnya Gabby Petito ini. Selebgram asal Amerika Serikat Gabby Petito telah menghilang sejak Agustus 2021 kemarin. Jenazah Gabby ini kemudian ditemukan di sebuah hutan. Gabby Petito dikabarkan sedang melakukan perjalanan lintas negara bersama dengan tunangannya yang bernama Brian Laundrie. Hal ini diketahui dari Gabby sendiri yang mendokumentasikan di Instagramnya. Dilansir dari Independent pada hari Senin tanggal 20 September 2021 kemarin, kedua pasangan ini dibesarkan di Blue Point di Los Island di New York. Tetapi keduanya tinggal bersama di Northport di Florida. Gabby Petito dan juga Brian Laundrie memulai perjalanan impian mereka dari New York pada 2 Juli 2021 dengan Van Ford Transit MS Petito dan berharap untuk mencapai rumah di Portland, Oregon saat Halloween tiba. Namun, keluarga Gabby Petito belum mendengar kabar tentang putrinya sejak menerima pesan teks yang diduga itu yang tidak ditulis oleh putrinya. Brian Laundrie kemudian kembali ke Pelabuhan Utara sendirian pada tanggal 1 September 2021. Khawatir dengan keadaan putrinya, Nicole Smith menghubungi polisi dan penyelidikan orang hilang dimulai pada tanggal 11 September 2021 kemarin. Pada tanggal 14 September, tunangan Gabby Petito juga dikabarkan menghilang meskipun keluarganya tidak melaporkan ketidakhadirannya ke polisi selama beberapa hari. Dia diyakini pergi ke Carlton Reserve, Florida hanya dengan ransel saja. Dan pencarian mulai dilaksanakan untuk mencari Brian Laundrie yang berfokus pada area tersebut.
Setelah pencarian Brian Laundrie dilakukan sejak 18 September 2021 kemarin, besoknya sebuah akun di YouTube menemukan sebuah fund yang diduga milik dari kedua orang yang hilang ini. Rekaman yang dirilis di YouTube tersebut tampaknya mengkonfirmasi bahwa fund tersebut adalah fund yang ditumpangi oleh Gabby Petito dan juga Brian Laundrie berada di Taman Nasional Grand Teton pada 27 Agustus 2021 kemarin. FBI kemudian mengumumkan bahwa telah ditemukan mayat di hutan yang mereka yakini bahwa mayat tersebut adalah tubuh dari Gabby Petito. Pada hari Senin tanggal 20 September 2021 kemarin, bela sungkawa mengalir untuk keluarga Petito ketika ayahnya memposting penghormatan yang mengharukan untuk putrinya di Twitter. Dan ini adalah plot twistnya. Badan Penyelidik Federal Amerika Serikat FBI mengeluarkan perintah penangkapan kekasih Gabby Petito atas tudingan penggunaan perangkat yang tidak sah setelah penemuan jenazah dari selebgram tersebut yang diduga jadi korban pembunuhan. Menurut dakwaan, kekasih Gabby Petito, Brian Laundrie, menggunakan kartu debit dan nomor PIN dari sejumlah rekening yang bukan atas namanya antara 30 Agustus hingga 1 September. Jenazah Petito ditemukan pada Minggu 19 September di Taman Nasional Negara bagian Wyoming yang dikunjungi dua sejoli itu. Dakwaan yang dikeluarkan pengadilan distrik di Wyoming pada Rabu 29 September kemarin waktu setempat menyebutkan bahwa Laundrie menarik uang lebih dari 1.000 US dollar atau setara dengan 14,2 juta rupiah dari transaksi kartu debit. Perintah penangkapan itu membuat aparat penegak hukum bisa menahan Laundrie. Namun FBI dan para mitra kami di seluruh Amerika Serikat juga terus menginvestigasi fakta dan keadaan terkait pembunuhan atas Petito, ucap Michael, agen khusus FBI yang memimpin kasus tersebut. Pengacara dari Laundrie, Steve Bertolino, kepada Fox News, menurut pemahamannya surat penangkapan itu terkait dengan kegiatan yang terjadi setelah kematian Gabby Petito dan tidak terkait atas kematiannya. Kalau menurut kalian sendiri, apakah Gabby Petito ini dibunuh oleh kekasihnya sendiri atau memang Gabby Petito ini dibunuh orang lain lalu kekasihnya si Laundrie ini berhasil untuk kabur dari tragedi tersebut? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Itulah dia kasus hilangnya Gabby Petito, selebgram dari Amerika Serikat yang baru saja ditemukan jasadnya. Bagaimana menurut kalian tentang kasus tersebut? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin kalian bisa seperti temennya Yuki, kalian bisa tag Yuki ke video-video viral mana yang mau kalian bahas di Yukita Watching. Karena sudah mulai terdengar azan subuh, saatnya Yuki juga harus melakukan ibadah subuh. Jadi Yuki tak pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Untuk kalian yang mau request konten lainnya, kalian bisa langsung kirimkan di yukita.request@gmail.com. Saya Yuki, pamit undur diri. See you next video.